Informasi seputar bola. Bolaku, bola kita. Dikutip dari surya.co.id, berikut bursa transfer Persebaya Surabaya. Dandi Maulana resmi bergabung. Daftar 19 pemain di skuad Bajul Ijo terkini. Senin 25 April 2022. Persebaya Surabaya baru saja mendapatkan bek baru. Pemain tersebut adalah Dandi Maulana, ex Barito Putra. Dandi Maulana menjadi pemain ke-6 yang secara resmi diumumkan oleh Persebaya Surabaya. Pemain berusia 24 tahun itu bakal menjadi bagian dari skuad racikan Aji Santoso yang didominasi oleh pemain muda musim depan. Lini belakang Persebaya mendapat suntikan tenaga baru. Selamat datang Dandi Maulana. Dandi Maulana akan mengawal pertahanan Bajul Ijo untuk mengarungi Liga 1 musim depan, tulis Persebaya di akun resminya. Bersama Barito Putra, Dandi Maulana catatkan 83 kali penampilan di Liga 1 sejak 2017. Bergabungnya Dandi Maulana membuat ia menjadi pemain ke-19 yang dipastikan bakal memperkuat Persebaya Surabaya musim depan. Siapa saja 18 pemain lainnya? Berikut daftarnya. Posisi striker, Januar Eka dan Widi Sarif. Posisi gelandang, M. Hidayat, Alwi Slamet, Marcelino Ferdinand, Andre Octaviansa, Rizky Duyan, dan Denny Agus. Di posisi bek ada Leo Lelis, kemudian M. Zainuri, Koko Ari, Rizky Rito, Arif Catur, Salman Al-Farid, dan Dandi Maulana. Sementara untuk posisi kiper ada Satria Tama, Hernando Ari, Andika Ramadhani, dan I Gede Dida. Pemain Persebaya Surabaya musim lalu, nama pemain tersebut adalah yang sudah diumumkan secara resmi oleh Persebaya Surabaya per 25 April 2022. Meski baru 19 pemain yang sudah dipastikan gabung, namun Persebaya sudah memastikan bahwa skuadnya sudah komplit. Manajer Persebaya Surabaya, Yahya Al-Katiri, menyebutkan bahwa total sudah ada 30 pemain, termasuk pemain asing. Khusus 3 pemain asing, Yahya Al-Katiri menyebutkan pihaknya tidak memperkenalkan karena pemain bersangkutan masih terikat kontrak dengan klub lain. Ketiganya dijadwalkan gabung tim pada akhir bulan Mei atau awal bulan Juni mendatang. Dikutip dari suryamalang.com, manajer Persebaya Surabaya, Yahya Al-Katiri, menyebut bahwa pihaknya sudah rampung dalam pembentukan tim menatap kompetisi musim depan. Yahya Al-Katiri mengatakan sebanyak 30 pemain sudah diikat kontrak. Jumlah tersebut juga termasuk pemain asing. Sebenarnya bukan cuma pemain asing. Pemain lokal kami sudah lengkap. Mungkin kami yang paling cepat. 30 pemain lokal sudah siap, ungkap Yahya Al-Katiri kepada suryamalang.com. Namun sejauh ini, tim berjuluk Bajul Ijo itu baru memperkenalkan secara resmi 5 rekrutan baru. Satu di antaranya merupakan pemain asing, Leo Lelis. Padahal Persebaya sudah melepas 17 pemainnya musim lalu, termasuk 4 pemain asing mereka. Khusus 3 pemain asing, Yahya Al-Katiri menyebut pihaknya tidak memperkenalkan karena pemain bersangkutan masih terikat kontrak dengan klub lain. Ketiganya dijadwalkan gabung tim pada akhir bulan Mei atau awal bulan Juni mendatang. Sementara untuk pemain lokal, Yahya Al-Katiri katakan itu karena kebijakan tim media Persebaya. Kami ada tim media, kami hormati tim media. Yang jelas, skuad kami sudah, tinggal tambal-tambal saja. Oh, ini kurang dan yang lainnya. Jelas Yahya Al-Katiri. Mengenai program tim jelang Liga 1 2022, rencananya akan berlatih perdana pada 9 Mei mendatang. Dikutip dari surya.co.id,
Meski manajer Persebaya Surabaya mengaku saat ini formasi tim sudah mencapai 80%, bonek sepertinya masih merasakan kekhawatiran. Hal ini disebabkan hingga kini Persebaya Surabaya belum secara resmi mengumumkan seperti apa formasi tim untuk menghadapi Liga 1 musim depan. Bonek menilai masih ada kemungkinan pemain untuk keluar dari tim lantaran Persebaya Surabaya belum memberikan pengumuman secara utuh. Melansir unggahan Persebaya Surabaya di Instagram resminya, tim kebanggaan Arek Surabaya itu baru saja mengunggah video momen di mana Marcelino Ferdinand berhasil menjebol gawang lawan. Namun yang paling membuat bonek bereaksi adalah caption yang disematkan untuk unggahan itu. Marcelino can do better. Salam satu nyali. Keterangan caption dalam unggahan itu. Dalam kolom komentar, bonek banyak memberikan reaksi bahwa Marcelino Ferdinand akan mengikuti jejak sang kakak Octavianus Fernando untuk hengkang dari Persebaya Surabaya. Meski begitu, hingga kini Persebaya Surabaya belum resmi mengumumkan status Marcelino Ferdinand apakah lanjut atau hengkang dari klub. Peluang Marcelino Ferdinand berkiprah di luar negeri. Penampilan pemain Persebaya Surabaya selama Liga 1 2021 menjadi sorotan banyak pihak, tak hanya di dalam negeri namun juga di luar negeri. Salah satu pemain yang menjadi incaran adalah gelandang serang muda Marcelino Ferdinand. Pemain muda terbaik Liga 1 2021-2022 tersebut tampil mengesankan dengan 4 gol dan 7 assist dari 23 penampilannya bersama Persebaya Surabaya. Lebih mengesankan lagi, adik Octavianus Fernando tersebut sudah menjadi andalan di tim utama di usia 17 tahun. Melansir Tribun Jateng, Marcelino Ferdinand punya potensi besar untuk menyusul Pratama Arhan, Asnawi Mangku Alam, dan Witan Sulaiman merumput di luar Indonesia. Selain itu, dengan potensi yang luar biasa, tentu banyak tim Liga 1 yang meminatinya. Menanggapi hal tersebut, pelatih Aji Santoso mengatakan bahwa kontrak Marcelino Ferdinand masih sangat panjang di Persebaya Surabaya. Marcel belum tahu informasinya, tetapi kontrak dia masih sampai 2024, ujar pelatih berlisensi AFC Pro itu. Menurut Aji Santoso, Marcelino Ferdinand masih dibutuhkan di Persebaya Surabaya, sehingga pemain kelahiran Jakarta 2004 itu tidak banyak dikaitkan dalam pembahasan bursa transfer. Selain itu, saat ini Persebaya Surabaya juga ingin supaya Marcelino Ferdinand fokus pada pemusatan latihan Timnas Indonesia U19 yang dipimpin Shin Tae-yong di Korea Selatan. Untuk sementara ini kami tidak membahas Marcel biar dia fokus di Timnas dulu. Namun, setiap hari saya pribadi berkomunikasi dengan Marcel, tutur Aji Santoso. Melansir Tribun News Wiki, Marcelino Ferdinand merupakan pemain sepak bola kelahiran Jakarta. Saat ini Marcelino Ferdinand bermain untuk Persebaya Surabaya. Posisi bermain Marcelino adalah gelandang serang. Dia juga bisa menempati posisi sebagai penyerang sayap kanan. Marcelino Ferdinand lahir di Jakarta pada 9 September 2004. Pemain berusia 16 tahun ini memiliki postur tinggi 176 cm. Pemain muda ini sudah melakoni 2 laga bersama Persebaya di turnamen pramusim Piala Menpora 2021. Marcelino Ferdinand adalah adik dari gelandang Persebaya, Octavianus Fernando. Marcelino Ferdinand mengawali karir sejak sepak bola di Persebaya Junior. Dia tergabung dalam skuad Persebaya U16 pada 2020. Berkat performanya yang gemilang di lapangan hijau, Marcelino berhasil dipromosikan ke tim senior Persebaya. Di Persebaya sendiri, Marcelino sudah melakoni 2 laga di turnamen Piala Menpora 2021. Marcelino Ferdinand merupakan bagian dari tim nasional Indonesia U16. Marcelino sudah menunjukkan permainannya bersama timnas Indonesia U16 di kualifikasi Piala Asia U16 2020. Penampilan cemerlang Marcelino ditunjukkan dengan bukti ia sempat berhasil memimpin daftar top scorer sementara kualifikasi Piala Asia U16 2020. Dikutip dari suryamalang.com,
Manajer Persebaya Surabaya, Yahya Al-Kathiri, menyebut bahwa pihaknya sudah rampung dalam pembentukan tim menatap kompetisi musim depan. Yahya Al-Kathiri mengatakan sebanyak 30 pemain sudah diikat kontrak. Jumlah tersebut juga termasuk pemain asing. Sebenarnya bukan cuma pemain asing. Pemain lokal kami sudah lengkap. Mungkin kami yang paling cepat. 30 pemain lokal sudah siap, ungkap Yahya Al-Kathiri kepada suryamalang.com. Namun sejauh ini, tim berjuluk Bajul Ijo itu baru memperkenalkan secara resmi 5 rekrutan baru. Satu di antaranya merupakan pemain asing, Leo Lelis. Padahal Persebaya sudah melepas 17 pemainnya musim lalu, termasuk 4 pemain asing mereka. Khusus 3 pemain asing, Yahya Al-Kathiri menyebut pihaknya tidak memperkenalkan karena pemain bersangkutan masih terikat kontrak dengan klub lain. Ketiganya dijadwalkan gabung tim pada akhir bulan Mei atau awal bulan Juni mendatang. Sementara untuk pemain lokal, Yahya Al-Kathiri katakan itu karena kebijakan tim media Persebaya. Kami ada tim media, kami hormati tim media. Yang jelas, skuad kami sudah, tinggal tambal-tambal saja. Oh, ini kurang dan yang lainnya. Jelas Yahya Al-Kathiri. Mengenai program tim jelang Liga 1 2022, rencananya akan berlatih perdana pada 9 Mei mendatang. Informasi seputar bola. Bolaku, bola kita.